Sampun. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Febri? Waalaikumsalam. Pak Zainuddin, alhamdulillah baik Pak Zen, saya baik. Tapi hanya sebenarnya ada sisi yang ingin saya ceritakan. Jadi begini Pak Jen, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi selain itu mereka terlambat pengumpulan tugas. Kalau Pak Zen, saya Pak kasih tugas, Febri. saya tanya itu kesannya jawabannya itu asal-asalan gitu loh Pak Jen. Ngapunten, saya kok lost ininya tadi tiba-tiba. Baik seperti itu Pak Jen. Masalah saya. Mungkin dari permasalahan Pak Febri, apa yang diharapkan dan tujuan dari percakapan kita hari ini Pak Febri? Yang jelas saya mengharap solusi atas permasalahan saya Pak Jen tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak Jen. Kok kenapa kurang antusias gitu kayaknya. Terus kurang semangat lah Pak Jen, pokoknya itu Pak Jen. Oh gitu ya. Sekarang tolong ceritakan bagaimana kondisi kelas Pak Febri berdasarkan pengamatan selama ini kok bisa seperti itu. Jadi begini Pak Jen, kelas saya itu murid-muridnya atau anak-anaknya itu kurang respon, kurang antusias di saat proses pembelajaran, khususnya anak laki-laki yang terutama itu Pak Jen, yang hanya beberapa mau memperhatikan dengan benar-benar. Terus beberapa dari mereka di saat mengumpulkan tugas sering molor atau terlambat jika ditanya. Jawabannya itu pasti bilang kayak asal-asalan gitu loh Pak Jen. Pokoknya masa ada yang bilang kalau saya tanya itu kamu nanya gitu. Masa bilangnya seperti itu Pak Jen. Apa saja yang menyebabkan murid kurang antusias dalam pembelajaran Pak Febri? Kalau menurut yang saya identifikasi Pak Jen, itu hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu dalam pembelajaran saya sepertinya saya itu membosankan Pak Jen dalam mengajar. Kayaknya terlalu monoton, terus saya itu terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua saya mungkin medianya untuk pembelajaran saya itu kurang menarik untuk siswa Pak Jen. Oh seperti itu ya. Menurut apa saja yang dapat membuat murid praktik menjadi antusias dalam pembelajaran praktik itu bagaimana? Kalau bagaimana ya? Kalau menurut saya Pak Jen, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang pastinya menarik, tidak monoton Pak Jen, bebas tanpa ada kekangan. Jadi intinya ya pembelajaran yang diinginkan itu kayaknya murid-murid saya itu yang menyenangkan Pak Jen. Jadi tidak membosankan pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu. Kalau misal ya ada 10 level, contoh ya ada 10 level, kondisi kelas Pak Febri berada di level berapa? Kalau dari level nggih Pak Jen nggih. Kalau kemungkinan itu kalau kelas saya itu berada di level 6 Pak Jen, kemungkinan itu. Karena ya murid itu aktif Pak Jen sebenarnya, rajin masuk ke sekolah, tidak ada yang bolos Pak Jen. Hanya saja kayaknya motivasi untuk belajarnya itu masih kurang Pak Jen. Jadi kurang semangat gitu loh Pak Jen kayaknya itu. Dari sini Pak Febri itu menginginkan ke level berapa? Dari level 6 inginnya naik ke level berapa Pak Febri? Saya ingin pastinya yang namanya level itu kalau dari 1 sampai 10 pastinya ingin yang 10 Pak Jen. Di mana anak-anak bisa antusias, baik dalam pengumpulan tugas-tugas yang saya berikan, materi yang saya berikan, bisa menangkap dengan baik, bisa
menjawab apa yang saya tanyakan dengan yang saya harapkan, bukan asal-asalan seperti itu, Pak Jen. Dari situ kekuatan apa yang sekarang ada di kelas Pak Febrik biar menjadi level 10? Jadi kekuatannya apa? Menurut saya sudah bagus sebenarnya Pak Jen. Untuk sarana prasarana itu sudah bagus. Hanya saja ya itu Pak Jen, murid itu kurang antusias gitu loh Pak Jen. Dari kekuatan yang Pak Febrik sampaikan, apa yang bisa Pak Febrik ambil dan kembangkan? Yang ada di benak dan pemikiran saya itu ya memanfaatkan sarana prasarana untuk membuat media pembelajaran yang menarik intinya Pak Jen. Jadi saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa saya Pak Jen. Pak Febrik, apakah ada hambatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Saya rasa kalau hambatan itu letak bagaimana saya harusnya membuat media yang menarik, kalau menurut saya Pak Jen. Karena prasarana sebenarnya sudah mendukung, jadi tinggal saya kayaknya Pak Jen kurang bisa membuat media yang menarik Pak Jen. Ya, dari situ menurut Pak Febrik, apa ada solusi dari hambatan tersebut? Yang pasti saya akan berdiskusi dengan KS, teman-teman, dan mungkin mencari referensi media pembelajaran yang menarik atau mencari dari teman-teman yang lebih menguasai atau lebih senior Pak Jen. Dari hal tersebut, bagaimana Pak Febrik melakukan atau kemungkinan yang bisa dilakukan? Saya akan melakukan, intinya saya harus punya niat dulu Pak Jen yang pertama, terus melakukan diskusi, berkolaborasi dengan teman sejawat atau orang-orang yang lebih senior, dan itu mungkin bisa menerapkan atau menyisipkan S-Breaking atau PSE Pak Jen. Menurut Pak Febrik, bagaimana meluangkan waktu melakukan hal tersebut? Ya, untuk agar cepat terjadi ya yang pastinya saya bisa menyiapkan atau mempersiapkan itu dalam di saat jam kosong Pak Jen, mungkin waktu di senggang atau malam hari, atau bisa di nanti saat istirahat saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman Pak Jen. Apa yang menjadi prioritas Pak Febrik dari rencana tersebut? Ya, yang pasti anak-anak bisa lebih antusias Pak Jen dalam pembelajaran, sehingga dalam mengerjakan tugas-tugas mereka itu lebih semangat lagi Pak Jen dan tepat waktu. Terus saat ditanya tugas asal-asalan menjawab, seperti itu Pak Jen. Terus dukungan apa yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Dukungan yang pasti juga yang paling penting itu adalah dari orang tua Pak Jen, karena di apa-apakan menurut saya itu orang tua yang paling banyak waktunya dengan murid Pak Jen. Jadi saya akan memfasilitasi pembelajaran mereka, dukungan dari rekan sejawat untuk saling berkolaborasi dan berbagi pengalaman, dukungan dari kepala sekolah juga Pak Jen terkait dengan pembiayaan dan sarana prasarana untuk pembelajaran di kelas Pak Jen. Yang pasti yang pertama ya sangat penting saya itu meminta dukungan dari orang tua murid Pak Jen. Terus ya yang mana yang paling mungkin bisa Pak Febrik lakukan dalam waktu dekat ini? Apa ya Pak Jen? Mungkin yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat itu ya menyusun RPP itu Pak Jen, berdiferensiasi, menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar
murid, dan yang lebih menarik lah Pak Jen. Apa komitmen Pak Febrik terhadap rencana aksi ini nantinya? Saya berkomitmen akan melakukan kontinuitas atau mungkin terus menerus Pak Jen intinya. Saya akan berusaha melanjutkan berkelanjutan sampai tujuan saya tercapai Pak Jen. Intinya continue Pak Jen. Ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching tersebut? Jadi tindak lanjutnya apa setelah ini? Saya akan ini segera apa, Pak melaksanakan. Yang pasti saya akan segera melaksanakan rencana tersebut. Maksimalnya mungkin 2 minggu depan sudah terlaksana Pak Jen. 2 minggu lah Pak Jen. Baiklah, apa yang Pak Febrik dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah solusi tentang permasalahan antusiasme belajar murid saya dapat diatasi dengan menyusun RPP, menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi dengan kebutuhan murid, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, Pak Jen. Dari percakapan kita hari ini, kita bisa bersama-sama mengambil kesimpulan bahwa semoga dari percakapan hari ini murid-murid Pak Febrik bisa termotivasi untuk belajar dengan semangat dan giat, dan selalu ketika pembelajaran itu dengan strategi yang bagus-bagus sehingga bisa tertarik seluruh siswa itu termotivasi. Semoga kalau begitu minggu depan saya tunggu bagaimana ceritanya setelah Pak Febrik melaksanakan pembelajaran tersebut. Ya, mungkin Pak Jen. Bagaimana saya terima kasih sekali Pak Jen. Yang pastinya saya akan lebih semangat lagi Pak Jen. Saya akan berusaha dengan apa yang yang saya ceritakan ke jenengan tadi. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi-solusi yang baik Pak Jen untuk media-media pembelajaran dan lainnya. Terima kasih Pak Jen. Oke, selalu semangat Pak Febrik. Semoga murid-murid Pak Febrik menjadi orang yang sukses suatu saat nanti. Amin, Terima kasih, kita ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jen waktunya Pak Jen dan solusi-solusi yang diberikan Pak Jen. Terima kasih. Sama-sama.